dalam artian ini ya, dalam artian menjalani kehidupan. Tapi manusia itu tidak ada yang ideal. Tidak ada kehidupan siapapun yang ideal, teman-teman. Yang pas semuanya tuh nggak ada. Tahu kenapa? Karena Allah menciptakan dunia ini bukan untuk dunia. Kalau kamu dikasih kehidupan yang ideal, kapan ceritanya kamu kangen sama surga? Ini yang selalu saya ingatkan kepada diri saya sendiri. Lagi datang sakit, ini cara Allah buat bikin saya kangen sama surga. Lagi datang kesulitan, ini dia nih cara Allah buat bikin saya kangen sama surga. Lagi bikin dibenci sama orang, ini dia nih cara Allah buat saya kangen sama surga. Lagi nggak bisa tidur, susah mau buat tidur misalnya gitu ya, ini dia cara Allah buat bikin saya kangen sama surga. Listrik lagi mati, itu dia tuh cara Allah buat bikin kita kangen sama surga. Kalau semua yang kamu mau di atas muka bumi ini sama Allah dikasih, gimana ceritanya kamu mau kangen sama surga, teman-teman? Betul nggak? Badan sehat terus, dicinta terus sama orang, gitu kan ya? Kemudian apa yang kita mau semuanya ada, semua orang sayang sama kita, gitu kan? Semua kejadiannya di rumah tuh semua terus saja yang kita mauin, yang kita pengenin, pengen ini dikasih, pengen itu dikasih. Lah kapan ceritanya kita mau kangen sama surga, gitu kan? Gak ada ceritanya. Kita jadinya terlalu betah hidup di dunia, padahal dunia ini tidak diciptakan untuk kesejatian, akan tetapi semua yang ada di dunia ini adalah fana, adalah sementara. Sesuatunya pasti akan habis, akan hilang. Teman-teman sekalian saya muliakan, jadi dunia nggak pernah ideal buat siapapun. Dah nggak usah ngarepin hidup bahagia dengan keidealan. Semuanya terjadi seperti yang kita mau, gitu nggak ada. Kamu mau lihat hidupnya siapa yang ideal? Hidupnya Ustaz Halimah kayaknya ideal. Siapa bilang? Saya sudah menikah 20 tahun dan saya belum ada anak. Ideal? Nggak ideal pasti. Kan gitu ya? Teman-teman sekalian, nggak ideal. Hidup siapapun tuh nggak ada yang ideal. Kalau kamu nganggap hidup seseorang ideal, itu karena dia mampu menampilkan yang ideal-idealnya itu aja. Banyak ustadzah yang ideal tuh yang di Instagram yang suka ngasih tahu lagi liburan sama suaminya ke Belanda, sama anak-anaknya naik pesawat, duduknya di kelas bisnis, masuk hotelnya yang bintang 7, makannya enak-enak mulu, difoto dulu, gitu kan ya. Waduh, tuh kayaknya ideal tuh hidupnya. Ya karena kamu nggak jalanin aja. Orang mau menampilkan apa yang dia pengen tampilin, itu nggak selalunya sama dengan realitanya, gitu kan ya. Teman-teman sekalian, sekali lagi hidup tidak pernah ideal untuk siapapun. Nah terus apakah artinya tidak ada orang yang bahagia hidupnya di atas muka bumi ini? Ada. Siapa dia? Orang yang pandai bersyukur. Itu dia yang paling bahagia. Dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah, jadi enak ibadahnya, jadi enak kerjain semuanya. Dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah, saatnya buat diam-diam berpahala, saatnya untuk dosa berguguran tanpa mengeluarkan energi yang berlebihan. Orang kalau lagi sakit bu, itu dosa berguguran dari dirinya, dia nggak ngapa-ngapain aja dosa berguguran. Ibu kalau lagi sakit kayak naik taksi gitu ya, taksi Argo tuh gitu kan, terus ibu tidur gitu, kayak gitu tuh. Jadi walaupun kamu tidur di dalam taksi itu, argonya jalan terus. Demikian pula kalau kamu lagi sakit tuh, kamu tidur
aja, kamu diem aja, itu argo pahalamu jalan terus dan gak sedikit, jalannya cepet. Kata Allah, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Subhanahu wa taala penuhi kuota pahala orang-orang yang sabar tanpa batas. Tanpa batas, bighairi hisab, nggak ada hisabnya, tanpa batas, nggak ada hitungannya. Bisa banyak banget. Pahalanya banyak, dosa bergugurannya banyak. Yang kata Nabi Muhammad, "Lau araftum mada atallah alal ajdam latamannaitum an law kanu judama." Andai saja kalian tahu pahala apa yang Allah berikan kepada para penderita kusta, kalian akan berharap andai waktu hidup di dunia aku kena penyakit kusta. Kalau kamu tahu nilai pahalanya kayak apa. Makanya orang yang pandai bersyukur, lagi dikasih sehat, alhamdulillah ya Allah. Lagi dikasih sakit, alhamdulillah ya Allah. Selalu saja bisa menikmati segala keadaan. Enak terus hidupnya. Enak terus hidupnya. Hamba Allah Subhanahu wa taala nih. Maka kalau kamu tanya siapa yang paling bahagia hidupnya, ya mereka-mereka ini, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Jadi kalau kamu menganggap bahwa saya pengen hidup saya bahagia, gimana caranya nih biar punya banyak uang, gimana caranya nih biar saya bisa kawin sama laki-laki yang kaya raya, gimana caranya nih biar saya bisa jadi bininya pejabat, misalnya gitu, kamu sedang salah arah menentukan kemana alamat bahagiamu. Alamat bahagia ada pada hati yang mampu mensyukuri segala keadaan. Alamat bahagia ada pada hati yang selalu mengingat Allah dalam segala keadaan. Karenanya Allah mengatakan tentang mereka, ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ketahuilah sesungguhnya para kekasih Allah la khawfun alaihim, gak punya rasa khawatir, tidak punya rasa ketakutan, tidak dijebak dalam rasa ketakutan, tidak terpenjara dalam kekhawatiran. Mereka hidup dalam damai, mereka hidup dalam kesejahteraan, mereka hidup dalam kesentosaan, mereka hidup dalam kebahagiaan karena mereka menikmati setiap momen yang datang dalam kehidupan. Hamba-hamba paling bahagia, la khauf, nggak punya rasa takut, nggak punya rasa khawatir, walahum yahzanun, dan mereka tidak punya huzn, tidak punya kesedihan dalam hidupnya, nggak punya sedih aja nggak punya, apalagi stres, apalagi depresi, nggak ada, bahagia terus-terusan. Teman-teman, beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu saya ada pergi ke Aceh. Ada satu daerah pertama itu ya yang saya ngisi kajian di situ. Ada satu daerah itu teman-teman, ada makamnya seorang waliullah di sana dari marga Bilfaqih, Abdurrahman Bilfaqih. Beliau makamnya di situ, beliau sama istrinya. Ya, di makamnya beliau bersama dengan istrinya di makam tersebut. Nah, di depannya itu sekarang dibangunkan satu monumen. Jadi itu ada makamnya Abdurrahman Bilfaqih bersama dengan istrinya, gitu ya. Kemudian di belakangnya, ini kayak misalnya nih kayak gini ya. Sebelah situ tuh ada makamnya beliau bersama dengan istrinya, sebuah bangunan. Di situ tuh masjidnya beliau yang dulunya dibangun sama beliau. Nah, itu masjidnya itu. Di sininya nih dulunya rumahnya penjaganya. Nah, sekarang udah nggak ada rumah penjaganya, dibuat sama orang-orang sebuah monumen. Nah, di monumen tersebut itu ketulis banyak nama-nama. Ternyata itu adalah nama orang di kampung tersebut yang meninggal dunia karena tsunami. Sekampung mati semua, kecuali satu orang kakek-kakek
kakek yang jadi penjaga di makam tersebut. Nih ya, ada kakek-kakek jagain makam itu. Dari sejak mudanya dia tinggal di situ, kerjaannya tiap hari ngebersihin makam, bersihin kamar mandi, bersihin masjid, gitu ya, hari-harinya tuh. Sama dia nyiapin kalau ada acara-acara di situ tuh dia yang bagian nyiapin teh, nyiapin kopinya di dapur rumahnya dia yang sangat kecil itu. Dia ada kecil, rumah kecil di situ tuh buat dia nyiapin semuanya tuh. Kalau ada majelis tuh dia yang bikinin teh apa segala macamnya gitu. Dia khidmah di situ, nyapu, ngepel, apa gitu. Terus kayak gitu berpuluh-puluh tahun. Dia nggak pernah pergi kemana-mana karena memang setiap hari di situ gitu. Tiap hari di situ. Dia selalu bilang, saya jaga makam Habib. Saya jaga makam Habib. Teman-teman saya sekalian, waktu kejadian tsunami itu kan pertamanya kan gempa dulu tuh. Orang-orang pada keluar dari rumah. Mereka tuh yang keluar dari rumah itu banyak juga yang lewatin rumahnya si kakek ini, lewatin masjid itu. Jadi mereka pun ketuk-ketuk pintu, tuh gitu kan. Datang keluar gitu, si kakek-kakek ini keluar. Kenapa? Tuh keluar tuh, ayo tuh, gempa tuh keluar tuh. Kata katanya, enggak lah, saya jaga makam Habib. Saya jaga Habib. Dia bilang. Yang lain panik, ketakutan, setengah mati. Dan Datuk ini tenang-tenang aja. Dia bilang, saya juga udah tua, kalau mati juga ya udah mati aja gitu. Umur di atas 70-an tahun. Dia bilang, saya mati aja juga, gak apa-apa lah. Saya gak mau ninggal. Saya nggak mau ninggal masjid, saya nggak mau ninggal makam Habib. Berpuluh-puluh tahun saya jaga di sini, gitu kan ya. Masa pas waktunya mati saya nggak di sini? Saya maunya mati juga di sini, biarin aja deh. Gitu. Udah tuh orang pada larian tuh. Abis itu nggak berhasil kan dia juga orang keluar lagi tuh, yang dari sana tuh, ayo tuh kita keluar tuh. Ya udah sana aja, saya nggak dah. Dia nyalain kompor, bikin teh. Coba lihat tuh ketenangan hati orang-orang yang hatinya penuh cinta pada Allah, penuh cinta kepada Rasulullah, penuh cinta kepada para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, para kasih-kasih Allah. Segitu tenangnya teman-teman. Kalau emang mati ya mati, enak dah saya di sini matinya. Ya udah dah saya tungguin aja dah di sini matinya. Bikin teh, duduk tenang. Teman-teman sekalian, orang semua pada ayo tuh keluar tuh. Dia biarin ya nggak apa-apa tuh. Tuh selamatkan diri. Udah di sini aja. Saya emang udah tua juga. Katanya gitu. Teman-teman sekalian, sampai kemudian kejadian tsunami itu, subhanallah, orang-orang ngelihatnya air tuh kayak ngelompatin masjid dan 3 area tersebut. Kayak dilompatin, kayak dikasih, kata orang-orang itu Seza, waktu kejadian tsunami itu kayak dikasih mangkok di masjid itu. Masjid, makamnya Habib sama rumah itu tuh kayak ditutupin dulu, kayak lagi mau dibasahin yang lain-lain, tapi yang ini ditutupin mangkok dulu gitu. Kayak ada malaikat turun dari langit tutupin dulu gitu ya, taruhin mangkok nih, yang lain kena semuanya. Itu masjid sampai karpetnya nih bahkan nggak basah. Tsunami berapa tuh, 30 meter kabarnya ya tingginya, itu karpet masjidnya nggak basah teman-teman. Subhanallah, Allah jagain para kekasih-kekasihnya, luar biasa benar. Termasuk si kakek itu yang ada di area situ, dia di dalam rumahnya aja minum teh santai, baca zikir, nungguin mana dia nih, katanya mau mati saya. Sampai habis selesai kejadian tsunami semuanya, itu dia kayak nggak terjadi apa-apa gitu. Dia di dalam rumahnya nggak terjadi apa-apa, nggak ada yang namanya tumpang tindih barang-barang ini apa segala macam. Dia tenang-tenang aja, biasa-biasa aja, tenang hati, tenang pikiran, tenang badan, tenang zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Sampai begitu selesai tsunami, dia adalah satu-satunya orang di kampung tersebut yang masih hidup.
semua mati. Itu yang lari-lari, selamatin diri kek gitu kan. Ya udah nggak apa-apa, kamu aja. Itu ya, semua itu mati gitu. Coba ada di antara mereka, kakek nggak pergi, udah deh saya di sini juga deh gitu, malah selamat dia. Masya Allah. Bagaimana para walinya Allah Subhanahu wa taala, la khaufun alaihim, enggak punya rasa khawatir. Ibu-ibu, saya kasih tahu, yang banyak menyiksa dirimu dalam kehidupan adalah rasa khawatir, rasa sakit. Makanya Allah ketika menyebutkan ujian-ujian di atas muka bumi ini, yang nomor satu Allah sebut adalah rasa khawatir. Kata Allah Subhanahu wa taala, wala yabluwannakum bisyai'in minal khauf, disebut duluan sama Allah, khauf duluan. Kenapa? Karena manusia ini ketakutannya terhadap sesuatu lebih menyiksa dia daripada sesuatu tersebut.